Apa yang paling ikonik dari orang ini? Selain dari kumisnya tentu saja. Jawabannya adalah rasialitas. Bagaimana ia sangat terobsesi untuk melihat dan menilai manusia berdasarkan ras mereka. Apa yang akan terjadi jika orang ini berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua? Bagaimana rencana yang dibuat Hitler untuk negara-negara yang ada di Asia termasuk Indonesia? Kita akan membahasnya di video ini. Tapi sebelum itu, kami sangat berharap Anda bersedia melakukan subscribe pada channel ini, menekan like, serta meninggalkan komentar, agar kami terus semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jauh sebelum ia memperoleh kekuasaan, gagasan tentang pembagian ras manusia telah tertanam kuat dalam diri Hitler. Ia hidup dalam keyakinan bahwa ada satu atau beberapa ras manusia yang superior dan paling unggul dibandingkan semua ras yang lain. Kemurnian ras super ini harus terus dipertahankan. Populasi mereka harus terus ditambah. Mereka harus dapat menguasai dunia dan mengatur ras-ras lain yang lebih rendah. Ideologi inilah yang melandasi gebrakan militer Jerman sepanjang Perang Dunia Kedua. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri fisik mereka seperti warna kulit, tekstur rambut, ciri wajah, bentuk mata, dan lain-lain. Namun Hitler meyakini klasifikasi ras manusia tidak sebatas perbedaan beberapa karakter fisik, tetapi juga berpengaruh pada berbagai kemampuan manusia yang lain seperti cara berpikir, kreativitas, kemampuan berorganisasi, kecerdasan, kecakapan militer, kekuatan fisik, dan lain-lain. Menurut Hitler, di Eropa sendiri ras Arya Nordik yang merupakan klasifikasi untuk orang-orang Jermanik adalah ras yang paling unggul di dunia. Keyakinan inilah yang melatar belakangi konsekuensi mengerikan yang dilakukan Jerman kepada orang-orang non-Arya, khususnya kepada orang-orang Yahudi, Gipsi, dan Slavia. Seandainya Jerman menang perang, benua Eropa jelas akan dijadikan Lebensraum atau living room bagi orang-orang Jerman. Lalu bagaimana rencana Hitler untuk belahan dunia lain seperti negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika? Di video ini kita mungkin hanya akan membahas rencana Hitler di Asia. Jika kalian ingin kami membuat beberapa video lain tentang masalah ini, silakan tulis di komentar. Pada Desember 1941, Jerman, Italia, dan Jepang meresmikan aliansi militer mereka dalam kecamuk Perang Dunia Kedua untuk menghadapi Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang lain. Jepang telah memberi masukan kepada Jerman untuk membuat pengaturan teritorial yang jelas antara ketiga negara ini. Jepang menawarkan rancangan untuk membuat sebuah garis yang membelah benua Asia menjadi dua daerah operasional militer yang berbeda. Garis ini berada pada titik 70 derajat bujur timur yang membentang dari muara sungai Obe di wilayah Arktik, terus ke selatan hingga Provinsi Kos di Afghanistan menuju perairan Samudra Hindia. Garis yang dibuat Jepang hanya sebatas pemisah operasional militer. Pengaturan wilayah ini akan sangat dapat direalisasikan jika Jerman berhasil menguasai dan mengalahkan Uni Soviet. Pihak Jerman sendiri pada awalnya tidak menyetujui proposal yang diajukan Jepang. Jerman tidak ingin garis ini akan menjadikan presiden kekuasaan politik Jepang andai mereka menang perang nanti. Jerman sendiri lebih menginginkan perbatasan yang sesuai dengan batas internasional dan negara-negara yang ada. Dengan mengacu pada batas paling barat negara Cina, batasan utara Afghanistan dan ujung timur negara Iran, terus ke utara menyusuri sungai Yenisei hingga Samudra Arktik. Menurut Jerman, pembatasan wilayah seperti ini akan lebih mudah dikelola dan dipertahankan. Dua wilayah yang tergabung dalam satu negara yang sama biasanya memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga tidak boleh dipisahkan dengan satu garis lurus seperti yang ditawarkan oleh Jepang. Pihak Jerman juga agak kecewa karena Jepang tidak sama sekali dapat berperan dalam serangan ke Soviet. Karena sebelumnya Jepang telah menandatangani Fakta Perjanjian Netralistis dengan Soviet. Jepang fokus pada Amerika di arah timur dan tidak ingin berperang di dua sisi sekaligus. Jepang bahkan tidak menahan suplai bantuan Amerika yang dikirim kepada Soviet melalui pelabuhan Vladivostok, Samudra Pasifik. Akan tetapi, Jerman dan Jepang tidak sempat menegosiasikan masalah ini lebih lanjut. Jerman sendiri gagal menjatuhkan Soviet, bahkan terus dipukul mundur di front timur. Adolf Hitler sendiri menyetujui garis yang ditawarkan Jepang sepenuhnya. Di tengah peperangan, Hitler semakin pesimis dapat menguasai keseluruhan Soviet.
Seandainya aliansi Jerman, Italia, dan Jepang menang perang, garis yang ditawarkan Jepang sepertinya tidak akan menjadi kesepakatan mutlak pembagian wilayah di benua Asia. Kawasan Asia bagian tengah kemudian akan menjadi objek negosiasi antara dua negara. Sepanjang perang, Jepang sempat melakukan ekspansi yang sangat luas di kawasan Asia Timur Raya. Wilayah Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara yang lain sempat jatuh ke tangan Jepang sebelum mereka dipukul mundur menjelang akhir perang. Jika skenario kemenangan perang ada di aliansi tiga negara ini, sepertinya Indonesia akan diberikan Hitler ke tangan Jepang. Imperium Asia Timur Raya akan berada di bawah kendali Jepang dan bertahan dalam waktu yang lama. Jerman sepertinya tidak akan berberat hati untuk itu. Dominasi dan pengaturan Jepang di kawasan Asia Timur Raya juga sesuai dengan prinsip kekuasaan ras superior yang dimiliki Hitler. Karena orang Jepang dipandang sebagai ras unggul yang sewajarnya mengatur ras-ras lain yang hidup di Asia, termasuk orang-orang Indonesia. Wilayah Indonesia akan merdeka atau dibagi sesuai kehendak Jepang dan diatur berdasarkan sistem yang dibuat oleh Jepang, sama seperti administrasi dan pengelolaan yang dibuat Jepang di Indonesia di tengah Perang Dunia Kedua.